Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in fi hadhihi dunya litanawal jannah min babi husnil khatimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Farmasi Kusuma Bangsa, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Sekolah SMK Farmasi Kusuma Bangsa, dan anak-anakku, siswa-siswi SMK Farmasi Kusuma Bangsa yang saya banggakan. Shalawat beriringkan salam, marilah kita agungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita memasuki kisah dan ibroh dari perjalanan Isra wal Mi'raj, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa arti dari Isra dan Mi'raj. Isra adalah secara bahasa berasal dari kata saro, yakni bermakna perjalanan di malam hari, sesuai dengan apa tadi yang disampaikan oleh Qori. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dan secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu di Baitul Maqdis di Palestina. Dan Mi'raj secara bahasa adalah sesuatu alat yang digunakan untuk naik. Adapun secara istilah, Mi'raj bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk naik dari bumi menuju ke atas langit. Akan tetapi, kenapa peristiwa ini justru terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah belum hijrah? Saat genting, saat pengikutnya banyak yang ditekan, pada saat kaum kafir Quraisy mengembargo, makanan tidak boleh masuk, menikah pun dilarang. Saat itu membuktikan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj bukan karangan. Peristiwa Isra wal Mi'raj juga bukan dusta, tapi benar-benar terjadi. Karena di saat genting itulah pengikut sedang lemah. Di situ Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa besar, dan peristiwa itu pula sebagai bukti untuk menguji siapa yang betul-betul pengikut Nabi Muhammad SAW dan siapa yang pengikut hanya pura-pura saja. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا Lalu selanjutnya yang kedua, untuk menampakkan hubungan antara Mekah dan Baitul Maqdis. Yang keduanya merupakan kiblatnya kaum muslimin.
tidaklah pengikut para nabi menghadapkan wajah mereka untuk beribadah kecuali ke Baitul Maqdis dan Mekah Al-Mukarramah. Sekaligus ini menunjukkan keutamaan beliau melihat kedua kiblat dalam satu malam. Yang selanjutnya, untuk menampakkan keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan para nabi yang lainnya. Peristiwa ini juga menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seluruh nabi dan rasul. Yang ketiga, peristiwa yang agung ini menunjukkan keimanan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka meyakini kebenaran berita tentang kisah ini, tidak sebagaimana perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Yang selanjutnya, Isra dan Mi'raj terjadi dengan jasad dan roh beliau dalam keadaan terjaga. Ini adalah pendapat jumhur kebanyakan para ulama. Imam At-Tawi rahimahullah berkata, Mi'raj adalah benar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan Isra wal Mi'raj dengan tubuh beliau dalam keadaan terjaga atas dari bumi ke langit ya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah kalimur Rahman, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingginya kedudukan sholat wajib dalam Islam karena Allah langsung yang memerintahkan kewajiban ini. Inilah beberapa ibroh, kisah dan ibroh dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.